banget. Main bolanya rusak banget ah. Tidak berlebihan lagi, sudah lama nggak nonton. Tidak ada perasaan. Aduh. Vietnam kalah dari Indonesia dari atas ke bawah. Vietnam hanya kalah dengan daya tahan Indonesia. Jangan sampai susah Vietnam selamanya. Generasi ini juga nggak punya masa depan. Apa yang diharapkan? Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Semoga kalian dalam kegembiraan dengan kemenangan timnas Indonesia. Kemenangan telak 5-0 ya ke atas Vietnam. Sejarah untuk timnas Indonesia, walaupun ini hanya juara ketiga, tetapi sejarah itu tetap terpahat di hati fans yang menonton di Stadium Menahan Solo. Dengan kemenangan 5-0 itu sangat berpuas hati. Mereka berpuas hati banget ke atas kemenangan ini dan tidak rugi mereka membeli tiket guys untuk menonton di stadium dan memberi sokongan yang sangat padu, sangat mantap ke atas timnas Indonesia ini. Jadi daripada timnas senior sampailah ke timnas junior, Vietnam dimalukan oleh timnas Indonesia ya. Di timnas senior 3 kali beruntun kalah 1-0, 1-0 dan 3-0. Bermain di stadium Maidin Ho Chi Minh juga kalah 3-0 dan kini di kelompok umur juga U16 Vietnam tumbang ke atas Indonesia. Oke. Saya mau cerita juga ini guys. Memang banyak yang ingin diceritakan terkait dengan kemenangan ini. Tetapi apapun, kita semak dulu guys. Apa komen-komen ya daripada netizen Vietnam dengan kekalahan terbaru, terkini. Vietnam kalah telak 5-0 kepada Indonesia ini. Mesti ada komen-komen yang menarik daripada fans Vietnam. Oke, tanpa berbasa-basi, yuk kita semak dulu komen-komen fans Vietnam ini guys. Keluar sebagai juara 3 di ajang Piala AFF U16 juara 3 2024. Indonesia guys, Di laga perebutan tempat ketiga, Indonesia berhasil menang telak melawan Vietnam dengan skor 5-0. Ngopi guys. 5 gol kemenangan Indonesia masing-masing dicetak oleh Zagabi Goli di menit 45 dan 78. Dafa Zaidan 1 gol di menit injury time babak pertama. Dan juga Daniel Alfredo 76 dan cetak 8 gol juga. Sementara itu, laga final akan mempertemukan tim Thailand versus Australia malam nanti. Sebelumnya, Indonesia yang merupakan juara bertahan gagal ke final usai takluk dari Australia dengan skor 3-5 di semifinal. Berbicara laga 4 kali bertemu, 4 kali Indonesia menang. Tahun ini sudah 4 di 2024 nih guys. Yang semuanya dimenangkan Indonesia. Mulai dari Piala Asia Januari lalu, kemudian bertemu 2 kali di kualifikasi Piala Dunia, dan terakhir adalah di Piala AFF ini U16 kalilah ini. Dan tak perlu berlama-lama, inilah komentar-komentar dari para fans Vietnam usai kalah telak dari Indonesia 0-5. Oke, sebelum itu guys, kita tahu Vietnam ini dikendalikan dulu oleh Park Hang-seo itu. Vietnam ini adalah yang paling terunggul di Asia Tenggara ini. Malahan dia punya ranking mengalahkan Thailand juga ya. Vietnam lagi tinggi daripada Thailand. Itu di zaman Park Hang-seo menjadi pelatih kepada Vietnam ini. Pelatih daripada Korea Selatan juga. Tetapi selepas keluarnya Park Hang-seo pada tahun 2022 ya kalau tidak silap, Park Hang-seo tidak lagi menjadi pelatih kepada Vietnam. Disitulah bermulanya detik-detik kemunduran timnas Vietnam ya. Dan semua perlawanan selepas itu mereka kalah dan kepada Indonesia juga termasuklah timnas junior U16 ini sudah 4 kali kalah guys. Jadi mungkin ini saatnya Indonesia dan juga Malaysia. Saya juga mengharapkan sebenarnya Malaysia apabila Vietnam dan Thailand ini jatuh, maka Indonesia dan Malaysia naik ke atas. Tetapi sekarang ini Malaysia walaupun
hampir kesemua juga Malaysia ini dalam keadaan yang masih kucar-kacir ya. Tetapi saya mendoakan semoga selepas beberapa kekalahan yang diterima Malaysia ini ada satu titik baru untuk Malaysia kembali bangkit seperti Indonesia mudah-mudahan. Okey guys, kita teruskan dulu ini. Bagaimana cara bermainnya memalukan sekali ya. Sepak bola Vietnam benar-benar tertinggal di belakang Indonesia. Oh, bisakah pelatih sampai mengundurkan pelatih diri? disuruh mengundurkan diri. Aib kembali datang. Gak nyangka bakal hancur banget. Turun dan turun. Pecundang hancur. Mengkritik Indonesia sebagai imigran, sekarang anak-anak lokal pun masih kalah. Itulah. Pukulan Jadi, yang luar biasa setelah Indonesia, itu. Kalau timnas seniornya, ramai yang mengatakan ini adalah pemain-pemain diaspora. Sebab itu mereka agak kuatlah. Ala pemain pun ala-ala Eropah semua. Tapi ini di U16. Hanya seorang pemain, iaitu daripada Australia ini bermain dengan U16, tetapi masih menang telak ya ke atas Vietnam 5-0. Jadi ialah itu kita Indonesia memang punya kualitas yang tersendiri ya. Tim lemah 15-0 bertemu dengan tim yang kuat patah hati. Indonesia sudah naik. Sungguh kehilangan yang besar. Terlalu memalukan, terlalu malu. Banyak komen. Hancur, buang saja semuanya. Yang kecewa. Belajar pengalaman lain kali. Apa gunanya menang 15-0? Kemenangan pertama 15-0. Jangan nonton Vietnam lagi. Dari kecil sampai dewasa kalah dari Indonesia. Mana pelatih Huang Antuan, mana pemain bagus. Sekarang Vietnam cuma sebentang Kamboja, guys. Gak akan mikirin piala lagi. Sialan, sangat buruk. Dulu kalah sama Thailand, sekarang kalah sama Indonesia. Sepak bola Vietnam turun begitu banyak ya. Malam ini Thailand pasti kalah dari Australia dengan skor yang sama dengan Vietnam. Sangat memalukan untuk yang besar. Menonton sepak bola Vietnam sekarang hanya menekan darahku ya. Dari tim tua ke tim muda semuanya kalah, masih belum menerima kenyataan. Di Vietnam ketemu Indonesia kayak ketemu babak, malah lebih parah dari Thailand. Saudara laki-laki kalah sama Indonesia total dari tua sampai muda, jadi berhenti memanggil mereka tim Belanda. Langsung saja masalahnya sepak bola Vietnam yang sedang turun. Itulah. Sepak bola yang kurang fitness lebih lemah. Secara alami lihat pemain Indo lari-lari seperti itu, cukup tahu fitness mereka pada otot yang kuat. Ini mending daripada Laos dan Kamboja. Vietnam cuma kalah dari Thailand dan Indonesia. Sungguh memalukan, biarkan anak-anak Vietnam kembali bermain League of Legends. Terimalah bahwa Vietnam itu lemah sebagai federasi sepak bola. Apakah U16 Indonesia punya bentuk darah Belanda sehingga federasi Vietnam punya alasan untuk mengkritik? Ini sungguh permainan Vietnam yang buruk. Mereka kehilangan semangat setelah kekalahan dari Thailand. Padahal pertandingan pembuka menang besar 15-0. Tidak ada yang perlu disedihkan, orang punya kekuatan untuk bersedih kehilangan. Jika saya lemah, maka akan kalah dan itu wajar. Vietnam sangat terhina. Sekarang ketemu Indonesia, gak ada bedanya dengan ketemu macan. Kalah dengan skor 5-0, mau bilang apa lagi? Ini kalau kalah mungkin 1-0, 2-0, mungkin okey lagi lah kan. Tapi ini kekecewaan fans Vietnam ini terlampau banyak gol nih. 5-0 ya, 5-0 ini kemenangan besar ini sebenarnya. Yang menunjukkan bahawa Vietnam ini hanya jadi bulan-bulanan daripada Indonesia ini.
dan Indonesia senior lah sampai junior. Vietnam ini jadi bulan-bulanan ya. Jadi itulah kekecewaan fans Vietnam tuh. Oke guys, kita lanjut dulu. Main bolanya rusak banget. Main bolanya rusak banget ah. Tidak berlebihan lagi, sudah lama nggak nonton. Tidak ada perasaan. Aduh. Vietnam kalah dari Indonesia dari atas ke bawah. Vietnam hanya kalah dengan daya tahan Indonesia. Jangan sampai susah Vietnam selamanya. Generasi ini juga nggak punya masa depan. Apa yang diharapkan? Kemenangan besar atas Brunei hanyalah sebuah kecelakaan. Menang besar lawan tim lemah, media terus teriak. Sekarang kalah, media diam saja. Mulai sekarang saya akan berkecil hati setiap menonton Vietnam bermain. Sepak bola Vietnam benar-benar hancur. Menjadi pecundang di setiap tingkatan, maka akan ada hari nanti di mana Raja Air Jeruk alias Kamboja akan berak di kepala Vietnam. Perlahan-lahan Vietnam terhina. Sepak bola pemuda Indo dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi yang teratas. Hanya sepak bola Vietnam dari tim muda sampai tim tua semuanya jatuh. Mungkin ini karena pelatihnya yang buruk. Oke guys, kalau dengan kekalahan timnas senior yang lalu ketika kualifikasi Piala Dunia dan juga Piala Asia, mungkin Vietnam bisa mengatakan bahwa Indonesia itu kebanyakannya pemain diaspora, pemain keturunan, pemain Indo-Holland. Mereka mengatakan begitu, banyaklah komen-komen fans daripada Vietnam ya. Tetapi ini U16, tiada seorang pun pemain daripada Eropah guys. Ini semua pemain lokal, hanya satu orang pemain daripada Australia ya, bermain di kelab Australia. Dan yang lainnya semua pemain lokal, pemain Indonesia sendiri, anak-anak Indonesia. Jadi tiada lagi alasan untuk Vietnam mengkritik bahwa Indonesia itu menggunakan pemain diaspora. Dan di U16 Piala AFF, walaupun ini ajang yang tiada dalam kalender FIFA, tapi disinilah bakat-bakat baru, bakat-bakat muda untuk setiap negara itu akan muncul. Dan ketika ini muncul di beberapa negara, ada bakat-bakat muda termasuklah Indonesia. Bibit-bibit muda ini, kalau saya melihat di Indonesia, dia punya kapten, penjaga gawangnya juga punya potensi yang baik, Pandi Ahmad, Goli, kemudian Daniel, dan juga pemain super sub yang dimasukkan di bawah kedua tadi, yaitu Mirza. Jadi itu antara pemain-pemain yang bagus banget, yang punya potensi, punya, kalau dikembangkan ikut latihan-latihan yang dilakukan oleh Nova Arianto, juga kemungkinannya Sinteyong akan melihat setiap pemain muda ini akan diserap masuk ke U20 atau U23 ataupun di timnas senior. Siapa tahu nanti mereka punya rezeki sampai ke situ kan. Nah, jadi apapun guys, memang Indonesia kini sepak bolanya berada di atas ketimbang dengan negara-negara lain, ketimbang dengan Vietnam, Thailand, Malaysia juga agak teruk sekarang ini di bawah, tetapi masih dalam saya memikirkan, menjangkakan Malaysia ini akan bangkit kembali mudah-mudahan. Indonesia dan Malaysia saya ingat dia akan seiring mengalahkan Thailand dan Vietnam. Walaupun sekarang ini Malaysia juga agak ke bawah sedikit, tapi insya-Allah saya mendoakan juga semoga Malaysia akan bersama-sama dengan Indonesia naik ke peringkat yang seiring mengikut peredaran apa yang dilakukan oleh Indonesia ini. Tapi Malaysia perlu banyak berbenah ya, mencontohi Indonesia, mengambil pemain-pemain muda ini dengan latihan-latihan yang keras, latihan yang berat, dan memikirkan coach, dari segi coachnya itu perlu latihan yang seperti apa dilakukan oleh Indonesia itu. Mereka lebih mementingkan stamina, kualitas, fizikal yang cergas.
saya nonton tadi Indonesia lawan Vietnam ini. Tidak henti-henti pemain-pemain Indonesia ini punya stamina yang cukup tinggi ya. Mereka berlari ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Lepas tu keberanian pegang bola. Kemudian dia punya short ball, passing short ball, pasingan-pasingan pendek itu sangat akurat. Hanya sikit-sikit lah yang mungkin tidak tepat, tetapi lebih 60% penguasaan bola ada pada Indonesia ketimbang dengan Vietnam hanya 40%. Menunjukkan bahwa Indonesia punya kualitas permainan daripada senior sampailah ke junior ini. Mereka seiring ya, junior dan senior ini mereka seiring sama-sama dengan kualitas itu. Itu yang bagusnya. Kadang-kadang ada senior yang bagus tapi junior kurang baik. Tetapi ini dia sama-sama begini. Seniornya di sini, juniornya pun di sini. Jadi mereka seiringan. Jadi itu yang diterapkan oleh coach dari Sinteyong menyerap ke Indra Safri dan juga ke Nova Arianto. Semua ini adalah mantan asisten Sinteyong juga. Jadi taktikal itu sudah diketahui bagaimana mereka melakukannya, sama seperti senior. Jadi Nova Arianto juga masukkan ke dalam U16 ini kepada pemain-pemain junior ini. Oke guys, sekali lagi saya mengucapkan tahniah dan selamat untuk Timnas Indonesia, dan mudah-mudahan kita akan melihat ke depannya nanti. Sekarang ini hanya tinggal 2 bulan lagi. Saya akan mereaksi pula terkait dengan Timnas Senior. Bagaimana persiapan Timnas Indonesia Senior dan juga pemain-pemain baru yang bergabung dengan Timnas Indonesia ini untuk bergabung dan membentuk chemistry sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu sangat penting. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri ya. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga. Dan kepada yang sudah subscribe, jutaan terima kasih. Buat kalian, saya mendoakan semoga selalu dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan dan ketenangan dunia akhirat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.